Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi nuril imani wal islam walladzi fatara samawati wal arda bi qudratihi wa dabbara umur fi darani bi hikmatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Dumateng para jamaah sepuluh mustami'in, monggo kita lajengake anggenipun mugi-mugipun Allah samangke halaman 1924. Halaman 1924 paling atas. Kita mulai kajian punika kanthi waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi kanthi barokahipun waosan suratul Fatihah kita dipun paringi pemahaman tentang syariat Islam saged nglampahi napa ingkang dipun perintah dening Allah, nabi sedaya ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kanthi barokahipun waosan suratul Fatihah di pagi hari punika aktivitas kita dipun paring kelancaran, kesaenan lan barokah. Mboten kasopan kita ndedonga kangge keluarga-keluarga yang sampun wonten alam barzah. Kita tungaaken mugi pikantuk maghfirah, rahmat lan nikmat saking ngersipun Allah Subhanahu wa taala. Ala hadziniyah wa ala ma nawabil hadirun wa ila musannifil kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa tana bi asrarihi wa ata'alana min barakati fitrani amin. La tolakum mukrohin. La tolakum mukrohin, ora tumiba apa tolake wong kang dipaksa. Nah, kemarin bahas tentang talak yang sah. Talak dianggap jatuh karena beberapa hal-hal saya kemarin sampun diterangake, termasuk yang dianggap talak jatuh itu adalah talak yang diucapkan seseorang yang dalam keadaan mabuk, yang sengaja mabuk, itu talaknya jatuh. Kalau tidak sengaja mabuk, tidak tahu, dikiranya minuman biasa diminum dan tidak mabuk, terus mengucapkan talak, itu talaknya tidak jatuh. Talaknya tidak jatuh karena tidak sengaja minum minuman keras atau makan sesuatu yang memabukkan. Nah, yang jatuh itu ketika sengaja minum sesuatu yang memabukkan atau makan sesuatu yang memabukkan, itu talaknya jatuh karena ada unsur isyan, melakukan kemaksiatan. Nah, ini yang tidak jatuh adalah talaknya orang yang dipaksa. Wong dipaksa ngkongkon talak bojone. Itu talaknya tidak jatuh. Bigori hakin melawan tanpa hak. Nah, dipaksa dengan hak beda lagi. Misalkan yang memaksa adalah hakim misalkan. Bigori hakin kelawan tanpa hak, bimahdurin kelawan dan weden-wedeni munasibin kang mantesi. Jadi diancam. Talak dalam tekanan, orang yang dipaksa diancam. Ancamannya yang bisa
membahayakan dirinya sendiri atau yang lainnya. Misalkan ada orang dipaksa dikongkon nalak bojone, nah gak gelem apa dipateni. Nah itu kan mengancam dirinya sendiri. Nah itu talaknya tidak jatuh. Dalam posisi yang memang dia harus melakukan hal tersebut, ya munasibin kahabsin, kayak den tahan, seperti misalkan orang yang ditahan tawilin, kang banget suwe nih ditahan terus kongkon napa jenenge nalak bojone karena dia dalam genggaman seseorang. Ancaman yang diucapkan oleh seseorang itu sangat mungkin akan terjadi bila dia tidak melakukannya. Nah itu bagian dari syarat juga. Kalau ancaman itu tidak mungkin terjadi karena misalkan dia bisa bela diri atau dia dalam posisi yang aman walaupun diancam, tapi ia aman, artinya orang yang mengancam itu tidak mungkin untuk melakukan ancamannya. Itu bukan masuk kategori mukroh, orang yang terpaksa. Nah, yang masuk kategori orang yang terpaksa itu kalau dia tidak melakukan apa yang diminta oleh orang yang mengancam tadi, maka ia benar-benar akan mendapatkan apa yang telah diancamkan. Wa kadzalan kaya mengkur-mengkur tawil qalilun napa jenenge ditahan sing sedilu lidhi muruatin kedue wong kang duwe muruah. Muruah itu punya jabatan, punya apa jenenge bisa jenisnya niku. Ya misalkan ditahan yang lama yang menyebabkan ia bisa ancamannya bisa terjadi. Wasaf atin lan kaya den kampleng dikeplak lahu gede limurah fil malain dalam ngarepe wong akeh. Wa kaitla fi malin lan kaya den rusake bandane. Jadi bukan rupek sapaman alaihi ngatasi itlaful mal atau diancam hartanya akan dirusak, sementara dia termasuk orang yang membutuhkan harta tersebut. Dan misalkan kok tidak dituruti apa yang diperintahkan, dan nanti hartanya bisa habis, sementara hartanya ya cuman itu. Bi khilafin nawi khamsati darahima, kelawan bedani atau nolayani umpamane apa jadi 5 dirham fi hakim musrin dalam hae wong kang sugih. Nah ini beda lagi kalau ancamannya yang diancam adalah orang kaya, cuman 5 dirham. Dan 5 dirham itu bukan sesuatu yang berarti bagi orang kaya. Nah ini tidak masuk kategori mukroh kalau seperti itu. Kalau yang diancam hartanya akan dirampas misalkan, tapi cuma 5 dirham. Terus itu yang punya adalah orang kaya. 5 dirham dianggap sesuatu yang tidak banyak atau sedikit. Nah itu tidak masuk kategori mukroh, orang yang terpaksa. Beda dengan orang yang memang harta tinggal itu, kalau itu diambil, nah dia bisa makan apa nanti, seperti itu. Nah kalau seperti itu masuk kategori mukroh, orang yang terpaksa, orang yang dipaksa. Wasyaratul ikrohi, utai syaratnya maksa
Qudratul mukrihi, dan ini sing perlu digarisbawahi. Qudratul mukrihi utawi kuasane wong kang sing maksa ala tahqiqi ma ing atase nyatakake atau melaksanakan barang hatta kang meten-meten sapa mukrih bi kelawan ma ajilan kelawan kanthi cepat, artinya bisa melaksanakan apa yang diancamkan. Jadi syarat pemaksaan itu adalah orang yang memaksa itu mampu untuk melaksanakan apa yang diancamkan. Sesuatu yang diancamkan itu mampu untuk ditahqiqkan, mampu untuk dilaksanakan secara cepat. Di wilayatin sebab anane kekuasaan. Nah, misalkan dia punya kekuasaan, dia mampu apa yang diucapkan, apa yang diancamkan, terus kemudian dilaksanakan beneran. Nah, ada kemampuan baik orang yang memaksa tadi. Kalau orang yang memaksa itu tidak mampu untuk melaksanakan apa yang diancamkan, maka itu tidak masuk kategori ikrah. Walaupun diancam, tapi dia nggak mungkin dia bisa melaksanakan ancamannya. Nah, orang yang diancam itu tidak masuk kategori mukroh, orang yang terancam. Nah, ini syaratnya adalah orang yang mengancam itu mampu untuk menjalankan apa yang diancamkan, sebab ia mempunyai kekuasaan. Al-taghalub utawa menang pas peperangan. Yang mengancam itu orang yang menang perang, yang bisa melakukan sesuatu yang diucapkan. Wa ajul mukrahilan apa se wong kang den paksa antabi saking nolak mukroh. Kemudian orang yang dipaksa itu juga tidak mampu untuk menolak atau menghindar dari apa yang diancamkan. Bifirorin misalnya dengan kelawan melayu, misalkan dengan lari, dia nggak mampu untuk itu. Awis digosatin tahun jaluk tolong, minta tolong pada orang lain, dia tidak mampu untuk melakukan itu. Nah, ini masuk kategori orang yang terpaksa. Kalau misalkan mengucapkan talak, maka talaknya itu tidak jatuh. Talaknya tidak jatuh, tapi artinya kudu ingkar. Artinya ingkar. Artinya ingkar itu hatinya tidak selaras dengan apa yang diucapkan oleh bibir. Karo lambene ora selaras. Lambene ngomong talak tapi atine ora. Nah, ini kados tiyang sing apa jenenge? Wong sing dipaksa kon metu teko Islam. Nggih, diancam di bawah senjata, dia disuruh masuk agama lain. Orang Islam diminta untuk kafir, untuk murtad, nih. Diminta untuk murtad. Nah, dalam keadaan yang terpaksa seperti itu, nggak apa-apa, bibirnya yang murtad tapi hatinya tidak murtad. Nah, ini masuk kategori ikrah. Sama dengan hal semacam ini, karena ia dipaksa dan tidak mampu untuk melawan, maka boleh bibirnya mengucapkan tapi hatinya tidak mengucapkan. Wadhanuhu lan penyanane mukrih annahu sak temene mukrih wong sing di napa jenenge sing di mukroh nggih. Wadhanuhu lan penyanane mukrah wong sing dipaksa ana sak temene mukrah inim tan alamun nolak sapa mukrah fa alamon ko nglakoni agawe sapa mukrih ma ing barang khawafahu kang meden-meden sapa mukrih hu ing ma iki hu ing mukrah bi kelawan ma najijan hal langsung. Lah nek kapan syarat lagi adalah bahwasanya orang yang dipaksa tadi berprasangka kuat bahwasanya jika ia menolak apa yang diminta oleh orang yang memaksa,
maka orang yang memaksa tadi akan melakukan apa yang diancamkan kepadanya secara langsung. Falaya tahakaku mongko ora diulang apes apa al azu apes nggih. Falaya aku mongko ora dadi nyoto al azu apa apes biduni istima idzalik kelawan tanpa kumpule sekabehane mau kuli sekabeh dzalik. Jadi ketika syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, maka itu tidak masuk kategori mukroh. Misalkan orang yang memaksa tadi tidak mampu untuk menjalankan ancamannya, maka tidak bisa dikatakan orang tadi terpaksa untuk mengucapkan talak. Atau dia mampu lari dari ancaman orang yang memaksa, dia bisa lari atau bisa minta tolong pada orang lain, maka ia tidak masuk kategori orang yang dipaksa, maka nggak boleh untuk mengucapkan kata talak. Nah, ketika beberapa syarat-syarat tadi itu terkumpul, semuanya terkumpul, sehingga ia bisa dikatakan orang yang terpaksa, maka ketika ia mengucapkan talak, maka talaknya itu tidak jatuh. Wala yustaratu at-tauriyah bi an yanwiya ghairu zajati wallahu a'lam bishawab. Kita bahas musik makatan, kita tutup saran-saran kanthi wasan Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.